masih muda, kulitmu cantik sekali, darahmu segar. Kau akan membantuku tetap seperti ini selamanya. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Ah! Wow. Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Malam itu, aku hanyalah seorang gadis desa berusia 16 tahun. Ibuku baru saja meninggal, dan ayahku bekerja di ladang bangsawan. Ketika seorang prajurit datang menawarkan pekerjaan di kastil Kashizé milik Kontes Elizabeth Bathory, aku merasa itu keberuntungan. Siapa yang bisa menolak kesempatan melayani wanita paling berkuasa di seluruh Hungaria? Tapi, sejak pertama melangkahkan kaki ke dalam kastil, aku tahu ada sesuatu yang salah. Lorong-lorongnya panjang dan dingin, lilin-lilin menyala redup, dan di dinding tergantung lukisan wanita yang sama. Cantik, pucat, dan mata menusuk. Itu adalah potret sang kontes sendiri. Elizabeth Bathory lahir tahun 1560 dari keluarga bangsawan paling kuat di Hungaria. Ia berdarah campuran dua dinasti besar, Bathory dan Somlyok. Ayahnya adalah George VI Bathory, sedangkan ibunya, Anna Bathory, masih sepupuan dari Stefan Bathory, Raja Polandia dan Pangeran Transylvania. Sejak kecil, Elizabeth sudah istimewa, terlahir dalam lingkaran elit, kaya, dan berkuasa. Namun, ada desas-desus tentang keluarganya, yakni darah mereka dicampuri pernikahan antar kerabat, menghasilkan penyakit kejiwaan, temperamen aneh, dan obsesi gelap. Saat berusia 15 tahun, ia menikah dengan Konferens Nadasdi, seorang prajurit kejam yang dijuluki Black Knight of Hungary. Mereka berdua dikenal menyiksa musuh dengan cara yang paling mengerikan. Dan ketika Ferenc meninggal dalam perang, Elizabeth mewarisi semua harta, tanah, dan tentu saja kastil besar tempatku kini terjebak. Hari-hari pertama aku melayani tampak biasa. Kontes Elizabeth selalu tampil menawan, gaun hitam panjang, rambut disanggul rapi, dan kulitnya yang begitu pucat namun mulus. Tidak tampak keriput sama sekali meski usianya sudah melewati 40 tahun. Tapi di malam hari, aku mulai mendengar jeritan, tangisan pelayan-pelayan lain yang dibawa ke ruang bawah tanah. Hingga suatu malam, giliranku pun tiba. Kontes Elizabeth menatapku dengan senyum tipis. Kau masih muda, kulitmu cantik sekali, darahmu segar. Kau akan membantuku tetap seperti ini selamanya. Ia menggenggam pisau tipis berkilau. Aku merasakan dinginnya logam di leherku. Di ruang bawah tanah, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bak mandi besar dari besi, penuh dengan cairan merah kental, dari gadis-gadis yang sudah dibunuh. Elizabeth percaya darah perawan adalah ramuan kecantikan abadi. Ia akan berendam di dalamnya, ketawa pelan, sementara tubuh-tubuh pucat tergeletak di sekeliling. Tubuhku gemetar. Aku tahu jika malam itu aku tidak bertindak, aku akan berakhir sama seperti mereka. Lalu, saat kontes lengah, aku berdoa dalam hati dan mendorongnya sekuat tenaga hingga ia terjatuh. Pisau di tangannya pun terlepas. Aku berlari menembus lorong-lorong gelap kastil, melewati pintu kayu berat, hingga akhirnya menembus kabut di luar. Aku tidak pernah menoleh ke belakang. Aku hanya mendengar teriakan itu. Kau tak akan bisa melarikan diri dariku. Kecantikan abadi menuntut darah. Beberapa tahun setelah aku lolos, laporan tentang hilangnya gadis-gadis semakin banyak. Jumlah korbannya mencapai ratusan, dan ada yang mengatakan 600 nyawa melayang di tangannya. Kerajaan tak bisa lagi menutup mata. Pasukan pun dikirim ke kastil Chakchize. Dan yang mereka temukan adalah bukti-bukti tak terbantahkan. Tubuh mayat yang membusuk di bawah tanah, dinding penuh darah, dan alat-alat penyiksaan. Elizabeth Bathory akhirnya diadili pada tahun 1611. Namun karena ia seorang bangsawan, ia tidak dihukum mati. Ia hanya dikurung di dalam kastilnya sendiri. Dinding kamarnya disegel.
hanya tersisa lubang kecil untuk memberi makanan. Dan disitulah ia menghabiskan sisa hidupnya hingga ia pun meninggal pada tahun 1614. Aku selamat, tapi mimpi buruk itu tidak pernah hilang. Kadang saat aku menutup mata, aku masih mendengar bisikan dari bilik kabut Transylvania. Aku adalah Elizabeth Bathory, dan darahmu akan selalu kucari.